Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembahasan soal untuk soal latihan tes perangkat desa tahun 2021. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan soal. Soal nomor 1, PNS daerah adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi PNS daerah ini bisa di provinsi, kabupaten, atau kota. Jawabannya adalah A. Gitu. Soal nomor 2. Negara Pancasila berasaskan pada, jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. A. Jadi asasnya itu, dasarnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Soal selanjutnya. Soal nomor 3, kalimat utama adalah inti yang dibahas dalam suatu wacana berbentuk paragraf. Jadi inti yang dibahas dalam suatu wacana berbentuk paragraf. Itu kalimat utama. Soal nomor 4, sudut pandang tokoh adalah, ini sudut pandang artinya adalah arah pandang dari seorang penulis di dalam menggambarkan dirinya pada sebuah cerita. Jadi ini sudut pandang tokoh. Jadi tokohnya itu siapa? Nah, dilihat dari seorang penulis. Jawabnya A. Gitu. Selanjutnya soal nomor 5. Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah, jelas gitu, KPU, Komisi Pemilihan Umum. Soal nomor 6. Kepanjangan dari MA adalah Mahkamah Agung. Jelas. Ini merupakan badan yudikatif. Setelah kemarin kita belajar bersama tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. MA merupakan masuk dalam badan yudikatif. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 7. Kepanjangan dari DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi ini DPRD ini merupakan perwakilan rakyat ya, yang kita pilih ketika pemilu itu, memilih anggota DPR. DPR itu di pusat, DPRD di provinsi, di kabupaten. Selanjutnya soal nomor 8. Kepanjangan dari BPD. Nah, BPD ini adalah Badan Permusyawaratan Desa. Jadi posisi BPD ini adalah di desa. Desa ya. Jadi ini dengan kepala desa nantinya akan membuat sebuah kesepakatan bersama untuk peraturan desa. Selanjutnya soal nomor 9. Desa dapat berubah status menjadi ini kelurahan. Nah, tidak mungkin bisa menjadi provinsi, kabupaten, atau kecamatan, tapi jadi kelurahan. Mungkin karena program nasional atau apa. Ya, kelurahan nanti dipimpin oleh kepala lurah atau ASN. Jadi seluruh stafnya ASN kalau kelurahan. Tapi kalau desa itu adalah kepala desa dan juga perangkat desa. Soal nomor 10. Puskesmas desa adalah, ini ya, jelas, puskesmas yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah serta didukung oleh tenaga kesehatan profesional. Cukup jelas. Soal nomor 11, organisasi ibu-ibu di desa disebut PKK. Jelas, ya, di desa itu. Soal nomor 12. Pernyataan yang salah di bawah ini terkait dengan desa ya, jenis desa. Jadi jenis desa itu ada desa swadaya, desa swakarya, dan juga desa swasembada. Nah, desa swadaya ini adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas. Seperti penduduk yang jarang, kemudian masih terikat dengan adat istiadat. Ini tradisional ya, ini desa swadaya. Kemudian yang kedua desa swakarya, ini memiliki ciri seperti adat istiadatnya masih dijalankan, tapi sudah tidak lagi mengikat. Ini sudah beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih. Nah, tidak terisolasi seperti halnya desa swadaya tadi yang pertama.
Kemudian desa swasembada, ini adalah desa yang biasanya desa ini terletak di kota kecamatan atau dekat dengan kota, tapi bukan kelurahan. Ini desa. Ini sudah warganya sudah sangat maju dan bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, desa tradisional adalah desa yang peradabannya dipenuhi dengan teknologi modern. Nah ini, karena tadi pernyataan yang salah, berarti ini jawabannya. D. Soal nomor 13. Perangkat desa bertanggung jawab kepada, jelas gitu? Perangkat desa itu bertanggung jawab kepada kepala desa. Ini. Soal selanjutnya, unsur sekretariat desa. Jadi dalam desa itu struktur organisasinya siapa saja. Ini ada sekretaris desa, kepala urusan ini kaur ya, kepala urusan keuangan desa atau kaur keuangan, dan kaur perencanaan, dan juga kaur tata usaha dan umum. Ini jawabnya adalah A. Jadi unsur sekretariatnya itu pada itu ada sekretaris desa atau carik, kemudian kaur keuangan, kaur perencanaan, dan juga kaur tata usaha. Selanjutnya soal berikutnya. Soal nomor 15. Unsur pelaksana teknis dalam desa. Ini ada siapa saja? Ini ada kepala seksi pemerintahan atau KASI ya ini. Kita sebut dengan KASI pemerintahan, kepala seksi atau KASI kesejahteraan, dan juga KASI pelayanan. Ini adalah unsur teknis dalam struktur desa. Selanjutnya, soal nomor 16. Otonomi daerah berdasarkan apa? Ini ya, penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi kewenangan suatu pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, ini disebut otonomi daerah. Jawabannya adalah A. Gitu. Panitia pendaftaran perangkat desa dibentuk oleh, jelas, kepala desa. Yang membentuk adalah kepala desa. Nomor 18. Anak dari desa disebut, dari sebuah desa itu memiliki anak, itu namanya dusun. Setiap desa itu ada beberapa dusun, pasti ada. Selanjutnya, nomor 19. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, nah ini maksudnya adalah Pancasila bersifat dinamis dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Ini bersifat, ini maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Mau sampai kapanpun Pancasila itu bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Oke, sekarang selanjutnya nomor 20. Ketetapan MPR ya tahun 1998 berisi tentang, nah ini karena 98 kata kuncinya itu adalah hak asasi manusia, HAM. Selanjutnya nomor 21. Dua golongan yang terpecah saat pembahasan dasar negara Indonesia adalah, ini ada dua, ketika pada zaman sejarah itu, pada saat pembahasan dasar negara itu memang terjadi bukan perpecahan, tapi memang dua perbedaan pendapat, yaitu antara golongan kebangsaan dan juga golongan Islam. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 22. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk pada tanggal berapa? 12 Agustus 45. Ini terkait dengan tanggal, ini memang harus kita hafalkan ya. PPKI ini kan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Jadi awalnya PPKI dibentuk oleh pemerintah pada saat itu pemerintah Belanda ya. Belanda, kemudian untuk memberikan harapan. Kemudian ini kok tidak cepat, akhirnya dibubarkan. Nah ini para petinggi kita mendirikan sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan PPKI pada tanggal 12 Agustus. Selanjutnya, soal nomor 23. Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara. Ini jelas nggih. Soal nomor 24. Lambang bintang dalam Pancasila bermakna, nah itu nanti dengan silahkan dihafalkan, ada lambang-lambang, 5 lambang gitu. Ada bintang, rantai, kemudian pohon beringin, kepala banteng, dan babi kapas. Itu apa saja, itu silahkan harus wajib hafal itu, karena memang tentang keluar nanti di soal-soal mungkin nanti tentang keluarnya. Nah, maka silahkan dihafalkan. Lambang bintang adalah Pancasila bermakna apa? Tuhan yang Maha Esa, jelas. Sekarang soal nomor 25. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 4 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia jadi apa kira-kira ya? Nah, menjadi ciri dan karakteristik bangsa. Jadi di alinea 4 ini ada dasar negara, yaitu Pancasila. Ini menjadi ciri dan karakteristik bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Jadi alinea 1 apa isinya, alinea 2, alinea 3, alinea 4 itu silahkan. Soal selanjutnya, di bawah ini merupakan keunggulan demokrasi Pancasila kecuali, jadi apa? Keunggulan demokrasi Pancasila kecuali apa? Ya, sesuai dengan nilai luhur dan luhur Pancasila ini betul, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini betul, mengutamakan pengambilan dengan musyawarah, ini betul. Tapi nah ini, jadi dalam demokrasi Pancasila itu tidak lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan. Jadi tidak mengutamakan kepentingan pribadi ya, asas dari demokrasi Pancasila itu. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 27. Nilai patriotisme adalah patriot itu ya nilai pahlawan ya teman. Ini adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air. Ini pada zaman penjajah tentunya ini sangat dibutuhkan sekali untuk mempertahankan negara kita dari penjajah. Jawabannya A ya. Nomor 28. Kedudukan DPR adalah sebagai DPR. Nah, DPR itu adalah lembaga negara, lambang negara bukan, simbol negara bukan, organisasi negara bukan, jadi lembaga negara. Nomor 29. Hari lahir Pancasila ini jatuh pada tanggal berapa? Jelas ya, 1 Juni 45. Ingat, 1 Juni 45. Ini adalah hari lahir Pancasila. Selanjutnya soal nomor 30. Sila kedua Pancasila berbunyi, nah ini hafalkan ya, dari sila pertama sampai sila terakhir. Nah ini jelas, kalau tidak hafal tidak bisa. Jadi jelas ini jawabannya adalah apa? Nah, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini. Soal nomor 31. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan apa? Apa itu? Melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jadi paruh, sayap, ekor itu memiliki makna melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan untuk negara kita. Selanjutnya, soal nomor 32. Jumlah bulu burung Garuda melambangkan apa? Jumlah burung. Ini adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan pelajari itu di materi Quran ada. Itu materi tentang lambang dalam Pancasila. Lembaga legislatif membuat undang-undang di negara Indonesia siapa? Ini jelas ya, mana sudah kita bahas. DPR, DPP, dan MPR. Soal nomor 34. Lembaga eksekutif atau yang melaksanakan undang-undang di negara kita yaitu siapa yang melaksanakan? Ini sudah saya sampaikan, itu adalah presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya, itu adalah pelaksana undang-undang kita.
Jadi legislatif pembuat undang-undang dari DPR, MPR. Nah, ini lembaga eksekutif yang mengeksekusi dari undang-undang itu adalah presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya. Selanjutnya, soal nomor 35, lembaga yudikatif pengawasan terhadap undang-undang di negara kita yaitu, nah ini ada MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikasi. Di, jelas ya, ada MA, kalau DPR ini ada legislatif, presiden wakil presiden ini eksekutif, nah ini MA dan MK serta Komisi Yudikasi. Ini merupakan badan yudikatif. Soal nomor 36, tugas dan wewenang MPR. Apa itu? Nah, ini tugasnya adalah melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 37. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang apa? Mengatur tentang otonomi daerah. Selanjutnya, fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 adalah apa? Fungsi dari DPRD ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah. Ini merupakan fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009. Selanjutnya, tugas dan wewenang DPRD. Tugas dan wewenang DPRD apa? Yaitu mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi DPRD itu memang tujuannya mengurusi tentang otonomi daerah. Selanjutnya, soal nomor 40, perangkat daerah adalah, perangkat daerah itu adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ini jawabannya adalah A. Soal nomor 41, Pancasila sebagai ideologi negara berarti bagaimana? Nah, ini Pancasila ini merupakan ajaran atau ideologi, ini doktrin, teori, atau ilmu tentang cita-cita, ide. Nah, ini kan ideologi negara, ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi memiliki cita-cita, ide, gagasan untuk negara Indonesia itu ke depan itu mau seperti apa, untuk mencapai cita-cita yang luhur seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 42. Nama kepanjangan dari W.R. Supratman ini adalah siapa? W.R. Supratman, kita lagi Indonesia Raya. Yaitu siapa? W.G. Rudolf Supratman. Ini ingat, W.G. Rudolf Supratman. C. Pertempuran Ambarawa terjadi selama 4 hari pada tanggal berapa? Yaitu 12 sampai 15 Desember 45. Nomor 44, pertempuran Surabaya yang diperingati sebagai Hari Pahlawan terjadi pada tanggal berapa? Ini baru saja kemarin ya, tanggal 10 November tahun 1945. Yang ada lebih. Peristiwa pertempuran yang dikenal dengan Bandung Lautan Api terjadi di kota ini jelas ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini ya, tempatnya Bandung Lautan Api ya, di Bandung. Selanjutnya, Perang Diponegoro terjadi selama berapa tahun? Terjadi selama 5 tahun. Sangat lama ya. Urutan hierarki perundang-undangan yang benar di Indonesia. Ini adalah nanti panjenengan bisa amati di aplikasi Prof.Andi itu ada. Nah, ini ada materi tentang NKRI. Nanti dicek itu ada gambar piramida. Jadi yang urutannya itu apa? Ada Undang-Undang 45.
Nah, ini ada hierarki peraturan perundang-undangan. Silahkan panjenengan nanti pelajari lebih lanjut. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ya, perundang-undangan di negara kita ini adalah seperti gambar ini. Jadi yang pertama, yang tertinggi adalah Undang-Undang 45, kemudian TAP MPR atau ketetapan MPR itu yang kedua. Jadi undang-undang, urutan undang-undang itu yang pertama adalah UUD 45, perundang-undangan atau peraturan yang ada di negara kita itu yang paling kuat seperti apa, bagaimana urutannya, seperti itu. Pertama adalah UUD 45, ini menjadi puncak. Yang pertama, dasar kuat. Dan yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR. Nah, kalau ketetapan MPR itu tidak ada, berarti dibuatlah undang-undang atau peraturan undang-undangan ini. Nah, undang-undang. Kalau undang-undang tidak ada, ini namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Bawahnya lagi ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten. Nah, ini merupakan hierarki perundang-undangan yang ada di negara kita. Jadi peraturan pemerintah tentang perundang-undangan yaitu ada UUD 45, TAP MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah PPP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah provinsi atau Perda, dan yang terakhir adalah peraturan daerah atau kabupaten. Oke, silahkan panjenengan nanti lebih intan lagi dalam belajar. Baik, cukup sekian pembelajaran atau pembahasan soal pada kesempatan kali ini dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.